Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, di mana saja berada kita berjumpa lagi di hari ini Selasa 9 Agustus 2022 dalam tema permenungan harapan di tengah badai. Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup kita tidak luput dari badai kesulitan yang datang seperti gelombang-gelombang laut. Banyak kesulitan mendera kehidupan kita hampir setiap hari. Jika kita tidak memiliki harapan yang teguh, kita bakal hancur di tengah badai kesulitan yang menerpa keluarga kita, yang menerpa hidup kita pribadi, yang menerpa kehidupan masyarakat dan komunitas-komunitas kita di mana kita berada. Kita belajar menimba inspirasi dari Nabi Hezkiel. Nabi Hezkiel terkenal dengan nubuat harapan. Pewartaan Nabi Hezkiel berisi ratapan, keluh kesah dan rintihan di tengah badai. Kesulitan yang menerpa kehidupan bangsanya. Bangsa Israel berbalik dari Allah yang benar, menyembah dewa-dewi bangsa asing. Warta Nabi Hezkiel hendak membangun kesadaran bangsa Israel untuk kembali kepada Allah nenek moyang, Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara-saudari, harapan yang teguh di tengah badai kesulitan hanya dapat kita temukan di dalam Allah yang benar. Oleh karena itu, di tengah badai kesulitan, di tengah begitu banyak godaan yang menerpa kehidupan kita, hendaknya kita teguh berdiri dalam iman dan pengharapan yang kuat di dalam Allah yang benar. Bertobat berarti menemukan jalan menuju kebangkitan dan hidup baru. Kebangkitan dan hidup baru adalah sebuah keharusan agar kita tetap teguh di tengah banyak kesulitan, agar tidak ada lagi ratap tangis dan duka cita, agar kita menemukan langit bumi baru, langit baru dan bumi baru. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita menimba inspirasi hidup di tengah badai dengan harapan yang teguh dalam nubuat Nabi Hezkiel bab 2 ayat 8 sampai bab 3 ayat 4. Dalam pengalaman macam apakah tobat bagi kita adalah sebuah keharusan untuk menemukan langit baru dan bumi baru, kebangkitan dan hidup baru. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu juga mendengar kesaksian pemazmur hari ini. Pemazmur bersaksi hanya orang yang bertobat dapat memiliki masa depan. Bapak Ibu Saudara-saudari, warta tobat yang berisi peringatan-peringatan Tuhan akan bahaya apabila kita tidak bertobat adalah warta iman yang melebihi segala harta benda yang kita kejar, Bapak Ibu Saudara-saudari. Warta tobat melebihi segala harta benda yang kita kejar setiap hari.
Kita bisa membayangkan bahwa kalau kita tidak bertobat dan hidup hanya dengan mengejar harta benda dari waktu ke waktu, kita tidak akan memiliki harapan. Tidak ada harapan yang teguh di dalam harta benda yang kita kumpulkan, yang kita kejar dari waktu ke waktu. Semua itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Karena bagaimanapun juga, segala sesuatu yang kita terima berasal dari Dia, sumber segala sesuatu, sumber kehidupan kita. Di dalam Dia, di dalam Allah yang benar itu kita menemukan harapan, dan sabda-sabdanya memberikan peringatan keras kepada kita agar kita kembali kepada Dia. Warta tobat melebihi segala harta benda. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah harta benda lebih utama dari segala peringatan yang mengajak kita kepada pertobatan dan hidup baru? Bapak, Ibu, saudara-saudari, sekali lagi hanya orang yang bertobat dapat memiliki masa depan. Yesus menunjukkan hal ini dalam diri seorang anak kecil. Jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, undangan kepada pertobatan menumbuhkan harapan akan masa depan. Kita menimba inspirasi ini dalam Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, ayat 10, 12 sampai 14. Apakah kita menanggapi warta pertobatan dan siap meraih masa depan dan hidup baru, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Sejauh mana saya dan Anda menanggapi nubuat Nabi Yeskiel yang berisi harapan akan kebangkitan dan hidup baru yang hanya dapat kita temukan di dalam Allah yang benar. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Semoga Anda kalian selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.